Pola pikir akan mendeteksi tindakan yang akan dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Ya, jadi ketika kita berpikir, kita akan mengetahui kita akan melakukan apa. Itu namanya pola pikir. Ya, di sini pola pikir atau disebut mindset adalah fondasi dari keterampilan skill. Di sini ada alat, keterampilan, dan pola pikir. Jadi alat itu pertama ya. Nah, kedua keterampilan. Setelah kita dikasih alat, biasanya kita akan berbuat sesuatu dengan alat ini. Kita mau apain nih alat ini. Nah, jadi kan pola pikir kita di situ berjalan. Nah, di sini pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan cara berpikir. Oke, selanjutnya. Nah, di sini secara garis besar bahwa manusia itu benar berbeda ya, karena di kelas kita sendiri ada istilahnya tengah, mudah, susah, dan sedang. Ada seperti itu tingkatannya ya. Maka di sini kita akan berpikir kekumpulan kejadian yang akan menentukan cara seseorang yang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, sini jenis-jenis pola pikir. Kalau mindset ya, kalau mindset itu pola pikir bertumbuh, artinya keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan kalau pola pikir yang stun, artinya tidak bisa berkembang, itu dia yakin jadi tetap dan tidak bisa berubah. Jadi di kuesioner tadi, di situ ada ya, ada beberapa checklist atau silang yang diisi yang berkaitannya dengan materi ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik itu menerapkan PPT dan PPB. Nah, ini yang istilah dalam growth mindset ini, PPT dan PPB. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau mengajar itu pakai sistem apa? Ya, nah di sini PPT apa PPB? Kalau PPT itu setan dan mati diem aja. Jadi udah kayak gini udah. Jadi gak ada bertumbuh. Nah, kali di sini ada pola pikir tetap dan ini pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap, setiap ada sesuatu tantangan dia akan menghindar. Tapi kalau pola pikir bertumbuh dia akan menerima. Nah, kalau pola pikir tetap dia akan menyerah, ya. Terus bertahan. Kalau ini bertahan dalam arti saya harus bisa nih, harus tahu solusinya seperti ini. Nah, kali ini aku bahas dua itu dalam arti disia-siain begitu saja, tidak ada effort. Effort itu sesuatu yang kita peduli ya. Seperti kamu kok nggak effort sama saya gitu, berarti nggak peduli seperti itu. Jadi kalau orang bawa pola pikir bertumbuh itu peluang buat kita untuk maju. Nah, ini kalau pola pikir tetap ada sesuatu tantangan itu dibilangnya serangan ya, dibilangnya serangan. Sedangkan kalau orang yang pola pikir bertumbuh itu bilangnya informasi, wah ini sesuatu yang baru yang harus kita kembangkan seperti itu. Dan yang terakhir ini bahwa endingnya dia itu berapa kan, ini sesuatu yang susah nih, ancaman buat diri saya. Tapi kalau orang yang punya pola pikir bertumbuh itu ini sesuatu inspirasi buat maju lebih ke depannya seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik untuk menerapkan keahlian kita itu PPB ya, pola pikir bertumbuh. Oke. Nah, sini dari pola pikir tetap plus pola pikir bertumbuh, di sini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang pertama cara belajar mengenali suara PPT, terus sadari bahwa kita punya pilihan, berbicara kembali dengan suara PPT, terus melakukan aksi sesuai dengan PPT. Nah, sini kita kembali ke awal dulu ya, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, itu PPT. Sedangkan kalau PPB suara yang menimbulkan optimis ya, suara yang menimbulkan optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya, jadi kalau PPT itu dia khawatir, gimana ya, jangan-jangan saya nggak bisa melakukan ini, jangan-jangan saya gagal nih nanti, itu pemikiran PPT. Tapi kalau PBB ya, pola pikir bertumbuh itu selalu optimis, wah kita pasti bisa nih melakukan tugas ini, kita pasti bisa nih, pasti ada solusinya seperti itu. Oke. Kurikulum kan cuma pendekatannya pakai pendekatan di lebih mendalam lagi. Merupakan pendekatan yang memperlihatkan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Hal ini dilakukan oleh olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga secara holistik dan berpadu. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Nah, Bapak Ibu guru, nanti kita akan merancang pembelajaran mendalam. Nah,
Ini adalah poin-poin yang harus masuk di dalam MPN atau modul ajar. Ini pernah di-share oleh Ibu Kepala Sekolah itu, ya. Nah, dalam membuat MPN atau modul ajar harus ada identifikasi, ya, ada kesiapan murid, mungkin memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil kelulusan. Yang kedua ada desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, ya. Yang masuk dalam praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Yang ketiga, pengalaman belajar, ya, Ibu, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Jadi nanti pada saat kita menyusun MPN itu jangan pakai yang namanya bahasa Inggris joyful, ya, meaningful, mindful, nggak boleh seperti itu. Jadi nanti pada saat kita merancang kita menggunakan yang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Soalnya kemarin pribadi saya juga disalahkan karena kan memang belum tahu, ya. Terus ada asesmen awal pembelajaran, proses dan akhir yang tadi saya bilang. Lanjut Pak. Ya, yang tadi saya bilang identifikasi, lanjut Pak. Mengidentifikasi kesiapan murid. 1. Menganalisis pengetahuan awal. Guru dapat menggunakan tes, diskusi awal, pertanyaan pemantik yang tadi saya bilang. Kemudian boleh dengan menggunakan observasi dan refleksi, mengamati bagaimana murid merespon pertanyaan terbuka, tantangan berpikir kritis atau tugas eksploratif. Yang ketiga, inventarisasi gaya belajar dan minat. Nah, biasanya itu kalau di awal pembelajaran, ya, kita sebagai guru sudah melakukan tes yang namanya diagnostik, ya, bagaimana caranya ingin mengetahui, ya, gaya belajar murid kita dan minat belajarnya seperti apa. Kalau kemarin kita itu nggak ada yang namanya 8 dimensi, adanya berapa ya? 7, salah. Ayo, salah. 6, betul apa salah Bapak Ibu? Yang pertama apa? Ketuhanan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Yang kedua gotong royong. Yang ketiga kenalan kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima mandiri. Yang keenam kreatif. Kemarin 6, sekarang nambah lagi menjadi 8. Nanti dimensi ini kita masukin teman-teman ke modul ajar, tapi jangan semua, ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Mana yang masuk ke dalam materi tersebut, ya. Nah, pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya. Itu yang nggak berubah dari kemarin, ada yang 6 profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kewargaan. Kalau kemarin ada nggak teman-teman kewargaan? Hah? Nggak ada ya. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman. Biasanya ini masuknya ke pelajaran IPAS sama Pancasila. Nanti kita kaitkan aja. Kemudian penalaran kritis, bagaimana dia cara berpikir kritis, ya. Misalkan pada saat dia berdiskusi, menanggapi, bisa tuh dia berpikir kritis. Kemudian ada kreativitas, ya. Individu yang berpikir secara inovatif, fleksibel dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Pokoknya kreatif anaknya, jangan anaknya aja, gurunya juga. Lanjut. Kolaborasi. Nah, kolaborasi ini biasanya pada kegiatan diskusi, kerjasama, ya, kerjasama kelompok antar teman sejawat. Kemudian kemandirian itu kita nilai bagaimana cara siswa tersebut mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tanpa adanya bantuan orang lain. Yang ketujuh, kesehatan. Individu yang memiliki fisik prima, bugar, sehat dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Biasanya ini maksudnya ke PJOK. Kemudian komunikasi. Nah, bisa dikomunikasi, ya, kalau pada saat kegiatan diskusi, kemudian memberikan pendapat, komunikasinya dalam dia menyampaikan ide, gagasan, informasi yang baik, lisan maupun tertulis. Jadi itu, ya, teman-teman, ya, ada 8 dimensi profil kelulusan. Yang pertama tadi apa? Nah, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Kewargaan. Yang ketiga apa? Kritis. Yang keempat? Yang kelima? Kolaborasi. Yang keenam? Mandirian. Ketujuh? Kesehatan. 8? Komunikasi. Cakep dulu sudah. Kemudian ini desain pembelajaran. Nanti di modul ajar itu
pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Lanjut Pak. Ya, ini tujuan pembelajaran. Diturunkan dari capaian pembelajaran, penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen. Jadi pada saat kita menurunkan CP itu dilihat dari CP terbaru dulu. Tadi kalau saya lihat sudah dikirim sama Pak Sahrul, cuma itu halamannya masih banyak banget sampai ribuan karena gabungan. Jadi silakan Bapak Ibu guru model-modelnya sendiri sesuai dengan fasenya masing-masing. Dan pada saat nanti kalau kita membuat TPR, CP-nya itu tidak boleh dipotong. Ya, harus kita ikutin dari CP yang terbaru. Lanjut Pak. Ya, ini praktek pedagogis dari kerangka pembelajaran. Memilih model, strategi, metode yang mendorong eksplorasi dan memecahkan masalah. Kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran melibatkan berbagai pihak. Jadi pada saat kita mau menjelaskan materi apa, mengajarkan materi apa, pihak-pihak mana yang kita ajak kerjasama, berkolaborasi. Bisa dengan orang tua murid, bisa dengan guru lintas mata pelajaran yang lain. Misalkan saya berkolaborasi dengan guru PJOK, Pak Edi, tapi berkaitan dengan materi seperti itu. Kemudian lingkungan pembelajaran, menciptakan ruang belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi. Nah, lingkungan pembelajaran itu bisa di ruangan kelas interaktif, laboratorium, ruang kreatif, atau di mana aja deh, ya. Karena yang namanya lingkungan pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi kita harus bisa memanfaatkan lingkungan luar sekolah sebagai untuk pembelajaran. Jadi anak juga tidak jenuh ya Bapak Ibu guru ya, jadi tinggal di dalam aja. Kemudian pemanfaatan digital. Jadi pada saat mengajar ini ya, pemanfaatan kegiatan apa yang kita pakai? Misalkan kita pakai TV interaktif, pakai Infokus, ya itu sudah merambah ke pemanfaatan digital. Lanjut Pak. Pengalaman belajar, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Lanjut Pak Ahmad. Oke, nilai memuliakan dalam pembelajaran mendalam. Ya. Jadi penerapan pembelajaran mendalam ini wajib yang namanya ada nilai saling memuliakan dari awal sampai akhir, saling menghargai dan mengangkat martabat guru murid, murid guru, murid mengakui potensi setiap peserta didik secara utuh. Jadi untuk nilai memuliakan ini Bapak Ibu guru, misalkan kita mengadakan kegiatan pertanyaan ya dengan murid kita bukan balik. Nah, misalkan si A dia jawabnya salah, tapi jangan langsung kita bilang, oh kamu salah, nggak boleh seperti itu. Berarti kita langsung menjudge siswa kita kalau itu salah. Ya, nanti yang ada di dalam diri siswa itu dia dol trauma, nggak mau menjawab lagi. Kalau apa? Ya betul, kecewa, takut disalahin oleh Bapak Ibu guru. Tetapi alangkah baiknya jika murid kita menjawab pertanyaan salah, ya tetap kita kasihkan kalau yang pas aku bilang, kita support lah, kita jawab baik-baik. Oke, terima kasih ya saya atas jawabannya. Pokoknya kita angkat-angkat dulu, tapi jangan sebelah dibanting, jangan aku dari orang ya. Pokoknya intinya kita harus saling menghargai ya. Apa yang dilakukan murid itu harus kita hargai. Agar siswa kita tidak dol. Lanjut Pak Rahman. Oke, ini prinsip pembelajaran mendalam. Ini nanti masuk ke dalam kegiatan inti ya Bapak Ibu ya. Kan ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Ada berkesadaran, ada bermakna, dan juga ada menggembirakan. Jadi yang bahasa Inggris itu hilangkan. Prinsip berkesadaran, kenyamanan peserta didik dalam belajar. Jadi di dalam ruangan itu siswa nyaman atau tidak, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Kemudian keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Lanjut Pak, ini yang berkesadaran, ini yang bermakna, mempunyai arti, ya, kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata. Jadi pembelajaran mendalam ini materi yang kita kaitkan dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Lanjut Pak. Menggembirakan dulu barangkali. Oke, jadi dalam menyusun materi nanti juga kita ada yang namanya prinsip menggembirakan. Lingkungan pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang menarik, minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, dan di tahap menggembirakan ini tercapainya keberhasilan belajar aha moment. Nah, aha moment itu Bapak Ibu guru merupakan sesuatu hal yang baru buat anak didik kita. Misalkan ada materi yang belum pernah kita ajarkan. Nah, mereka
kita serius menanggapinya, memperhatikan. Nah, kita ajarkan dengan berbagai macam metode, media, sampai nanti murid kita itu bilang, oh ternyata begitu Bu Guru. Nanti itu yang namanya disebut dengan aha moment. Jadi rasa senang dia, sesuatu hal yang baru dia tahu aha moment. Ya, kalau dia sudah seperti itu, kita berhasil, kita tercapai. Oh seperti itu Bu, ya. Biasanya kalau seperti itu, bawa tiga, Anda lagi. Ya. Jadi seperti itu Bapak Guru ya, dia menemukan sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran. Biasanya itu melekat pada dirinya. Ayo Rana, kita lanjut aja. Nah ini pengalaman belajar, mengaplikasi, berarti mengaplikasi dia menerapkan ya, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian merefleksi, para siswa merevaluasi, ya refleksi biasanya ada di akhir. Dia tahu kekurangannya di mana dan untuk meningkatkan pengetahuannya. Terus memahami dengan membangun kesadaran, kognitif dan pengetahuan, memahami materi pelajaran. Lanjut. Ya, asesmen. Kali ini kalau di awal pembelajaran berarti asesmen, learning. Kalau di proses pembelajaran berarti asesmen, learning. Kalau di akhir pembelajaran itu assessment of learning. Ya seperti itu. Lanjut Rahman. Proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Jadi dari CP yang kita dapat dan kita nggak boleh mendel, nggak boleh dipotong, kita turunkan ke tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya jangan banyak-banyak. Kalau kita bikin FTP, Bapak Ibu, satu aja. Misalkan kayak saya mengajarkan pecahan, siswa dapat mengenal konsep pecahan dengan baik. Satu aja, satu TP. Yang penting tujuan pembelajarannya nyampe di hari itu. Kemudian habis kita nyusun TP, baru kita merencanakan pembelajaran dan asesmen apa yang akan kita gunakan. Asesmen, kalau saya boleh bertanya, menurut Bapak Ibu Guru, asesmen itu apa? Penilaian sebentar ya. Jadi ya. Di foto Pak Ahmad. Pak Ahmad. Apa menurut Bapak itu tentang asesmen itu adalah salah satu alat atau perangkat untuk menilai peserta didik. Satu lagi. Oke, Bu Hasna. Aku dapat aja ya. Ya. Oke. Asesmen biasanya dipakai untuk menilai kemampuan dan kondisi peserta didik. Oke. Jadi yang namanya asesmen itu nggak jauh yang namanya penilaian, dinilai. Tapi bukan hanya dinilai aja, 8, 10, 9, tidak ya. Tapi harus ada maknanya dan juga ada artinya. Dari tugas yang kita berikan ke siswa, kita lihat dan kita nilai. Nah, lanjut Pak. Ya, asesmen atau penilaian itu adalah sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian dengan tujuan belajar. Jadi, asesmen itu gimana sih Bapak Ibu Guru caranya? Oh, pada saat kalau saya diskusi, anak-anak berisik banget ya. Nah, di situ kita akan berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau itu nanti bisa kita terapkan dengan strategi-strategi yang diberikan oleh teman-teman kita dan kita terapkan pada saat kegiatan diskusi. Prinsip inquiry kolaboratif itu ada 7, berbasis data dan bukti. Ya, kemudian kolaborasi setara dan bermakna, budaya profesional yang terbuka dan reflektif, terstruktur tetapi fleksibel, fokus pada pembelajaran dan hasil murid, pembelajaran berkelanjutan cerdas kerja dan konseptual dan responsif. Nah, nilai-nilai melakukan inquiry kolaboratif. 1, harus ada yang namanya kepercayaan, hormat dan memuliakan anggota tim.
2. Keterbukaan dan kejujuran dalam berbagai pengalaman dan tantangan. 3. Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. 4. Kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Lanjut Bu Dewanti. Nah, ini adalah siklus inquiry kolaboratif. Ya, intinya kita melakukan pemecahan masalah bersama dengan rekan sejawat kita. Masalah itu tentunya yang ada di lingkungan sekolah yang kita hadapi terhadap anak didik kita. Jadi kita sharing-sharing lah mencari jalan keluarnya seperti apa. Ini ada 4 siklusnya. Ini pertama kita mengidentifikasi, kedua perancangan, ketiga pelaksanaan, dan yang keempat itu pengukuran, refleksi, dan perubahan. Lanjut Bu. Nah, ini ada contoh kasus penerapan inquiry kolaboratif di sekolah. Kasusnya nih Bapak Ibu, sebuah SMP negeri di daerah pesisir Jawa Tengah menghadapi tantangan pembelajaran yang cukup kompleks pada materi IPA tentang banjir. Sekolah ini memiliki murid yang berasal dari lingkungan yang sering terdampak banjir, sehingga materi tersebut sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dia mengajarkan tentang materi banjir dan kebetulan banget dia juga merasakan banjir. Namun, guru-guru menyadari bahwa pembelajaran selama ini cenderung bersifat teoritis dan kurang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid, sehingga minat dan pemahaman murid kurang optimal. Jadi ini masalahnya di gurunya atau di anak-anaknya nih Bapak Ibu gurunya? Di gurunya ya, di gurunya karena pada saat menyampaikan materi hanya teori saja, hanya ceramah, kurang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid, sehingga murid minat dan pemahaman belajarnya kurang optimal. Selain itu, suasana belajar sering terasa monoton ya pada saat pembelajaran dan kurang memotivasi murid untuk aktif berpartisipasi. Jadi yang aktif di sini hanyalah gurunya, siswanya tidak aktif. Sedangkan peran kita itu sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Ya, kita hanya mengawasi, membina. Jadi bukan guru yang aktif, seharusnya siswa yang aktif.